Marilah kita bersama-sama mendengar ceramah agama yang akan disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahwad dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Para alim ulama, para tuan guru, para dzurriyyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyat Datuk Kalampayan, para pejabat-pejabat pemerintah, ketua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Al-Habib, pimpinan Maulid rombongan, Pak Kades, Qori pembaca Al-Quran, dan yang lainnya yang telah berhadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mari sama-sama kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat serta anugerah yang siang malam, pagi dan sore selalu Allah hadirkan dalam hidup dan kehidupan kita, hingga sampailah pada pertemuan kita malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul-kumpul bersama dengan niat yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan malam hari ini itu menyebabkan diampuni dan dihapus seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan nantinya kita di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kembali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam selalu Allah tambahkan kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, peristiwa bersejarah dalam Islam, peristiwa besar yang terjadi bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita itu tidak akan pernah berubah-ubah mulai bahari sampai hari ini dan sampai kapanpun. Cerita itu tidak akan bisa diubah-ubah. Terukir indah sebuah ayat di dalam Al-Quran bertuliskan hitam putih, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terus naik menembus langit ketujuh dan ke tempat yang tertinggi hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajibul wujud. Hikmat terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah diwajibkan dan dipardukannya sembahyang 5 waktu. Kalau meninjau dari hikmat dan rahasia Isra Mi'raj, yaitu difardukannya sembahyang 5 waktu,
maka kadada istilah kelewat bulan, walaupun bulannya sudah habis, tetap peringatan itu akan terus berlanjut karena sembahyang 5 waktu itu tiap hari digawi dalam 24 jam. Itu peringkasan sederhana tentang kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum ulun melanjutkan yang sedikit terpanjang, terlebih dahulu ulun berterima kasih banyak kepada panitia dan seluruh masyarakat yang telah memberi kesempatan ulun untuk hadir di tengah-tengah bubuhan pian, memberi izin untuk malam hari ini sekadar bepander, sekadar memberikan sebuah apa yang ulun telah dapatkan dan barangkali pian pun sudah juga mendapatkannya. Dan pastinya ulun minta ampun, minta halal, minta ridho karena dalam pertemuan malam hari ini barangkali ulun ada berisi kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Ulun berdiri bukan niat apa-apa, sekadar hanya mungkin yang di belakang sana hendak melihat lebih jelas. Apalagi ulun lihat tadi bebinian pina tungak ping bulu, mungkin hendak juga melihat mana gerang dulunya nang bungas tuh ya. Koyo sombong. Jadi sambil mendengarkan apa yang malam hari ini disampaikan, pian siapakan telinga, buka akan mata, barangkali duduk apa nang rasa pian nyaman, berunjur bila hendak betalimpuh, anak bersandar, hendak berabah, sambil makan, minum, atau barangkali ada yang berokok, ulun kada menangat. Sambil kita menambah-nambah atau mengulang-ulang ilmu yang sudah pian mungkin dengar masing-masing hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj itu masuk di dalam kategori, di dalam kitab itu bahasa Arabnya mu'jizat. Mu'jizat adalah perkara kejadian yang kejadian itu terjadi di luar akal logika manusia. Kejadian itu di luar nalar manusia. Sesuatu yang kada biasa terjadi lalu terjadi, dan itu terjadinya kepada para nabi dan para rasul, namanya mukjizat. Mukjizat adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tampilkan talabih daripada biasanya kepada kekasih-kekasihnya, yaitu para nabi dan para rasul. Sebenarnya kalau kita membahas kekuasaan Tuhan, itu saben hari kita tamui begara kuasa Tuhan, berdiam kuasa Tuhan, makan timbul kanyang kuasa Tuhan, minum banyu ampe haus kuasa Tuhan, kawa berjalan, kawa berduduk, kawa berabah kuasa Tuhan, lalat benda makhluk nang halus kuasa Tuhan, nyamuk kuasa Tuhan, samut kuasa Tuhan. Hari-hari yang kita temui sebenarnya kekuasaan Tuhan. Cuman hati ini terhadapnya para rasul. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kisah-kisah para rasul di dalam Al-Quran yang diceritakan semua itu hikmat dan rahasianya untuk memantapkan hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail
digantal dulu pagat kada. Itu kan kada biasa. Mun biasanya gantal dulu pagat, ladingnya pun landap. Tapi terjadi kepada Nabi Ismail ternyata kada pagat. Digantiakan Tuhan waktu itu dengan kambing kibas yang diambil daripada surga, lalu menyembelihlah Nabi Ibrahim. Ada tuh yang disembelih, nang nyata ngelamak dulu. Bila banyak daging, habis setahun sekali digantal orang, untung diganti. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, apinya ganal. Jangankan kulit daging sidin, bulu sidin kada hangit. Padahal normalnya api membakar. Ternyata kada terbakar, dan itu terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang di situ kisahnya kodok menyimbur banyu, cacak meniup api. Ditakuni oleh malaikat, dok, kodok nih, bukan dokter lah, dok, kodok. Kenapa ikam jadi menyimbur banyu? Padahal untung ikam halus membawa banyu, pada kau juga memajuhi api. Apa jawaban si kodok? Ujar kodok, ulun hendak memajuhi apinya Nabi Ibrahim yang membakar sidin. Harapan barangkali walau kada memajahi, ini ada kontribusi, ada umpat andil dalam menolong kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini ketemu sebuah hukum oleh ulama, dilarang membunuh kodok. Ada cacak ditakoni juga, kenapa jadi meniup? Supaya berguna apinya. Sampai hari ini karena cacak kontribusi dalam menggendalakan api untuk membanam kekasih Allah, sampai hari ini disunatakan membunuh cacak. Sekali catok dapat pahala, 2 kali catok hanya mati berkurang separuh, 3 kali catok hanya mati berkurang-kurang jadi seperempat. Buat 10 kali mencatok cacak hanya mati itu membunuh, menyiksa. Mati karena cacaknya langgar, habis kaca ditumbuknya. Carilah cara, ya kan. Nabi Musa mencatok pakai tongkat, belah lautan, mukjizat namanya. Nabi Nuh selamat daripada banjir bandang dan topan-topannya, dan nabi-nabi yang lainnya. Semua itu mukjizat namanya. Dan semua itu asal kita tahu, mukjizat yang terjadi kepada seluruh para nabi dan rasul itu karena memandang dan mengambil keberkahan daripada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasban minad diyani. Baik secibuk ataupun setitik, itu semua mengambil daripada keberkahan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, itu adalah mukjizat terbesar yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mukjizat Al-Qur'an. Jadi Isra Mi'raj itu mukjizat. Tulak lalu kulit kada hilang lagi, panas bekas sidin berduduk, itu berarti setelah benar. Padahal yang dilalui panjang ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja banyak yang dilewati, dan ada yang disinggahi. Madinah disinggahi Nabi, sembahyang 2 rakaat di situ. Madian disinggahi Nabi, sembahyang 2 rakaat di situ. Tursina disinggahi Nabi, sembahyang 2 rakaat di situ. Bethlehem tempat lahir Nabi Isa disinggahi Nabi, sembahyang 2 rakaat di situ. Sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, Nabi lah yang mengimami sembahyang di situ berjamaah. Belum lagi kisah naik ke langit, banyak yang ditemui, panjang yang dilalui. Ternyata setumat saja waktu yang dibutuhkan dan diperlukan. Itu namanya mukjizat, sesuatu yang di luar akal logika. Lalu akal dan hati kita yang mendengar ini bertambah mantap.
bahwasanya Allah itu berisi kekuasaan kawat lebih daripada biasanya. Jangankan nang biasa, nang luar biasa aja Tuhan mampu. Nah, lalu mantap hati. Dan itu kada terhenti kepada para nabi dan para rasul, terus ke bawah terjadilah kepada para aulia dan orang-orang saleh. Cuma namanya berganti, asalnya mukjizat kepada nabi dan rasul, kepada wali dan orang saleh namanya karamah. Tapi sama kekuasaan Tuhan yang ditampilkan Tuhan kepada kekasihnya, tapi kepada wali dan orang-orang saleh. Nah, ya kan? Datuk Alam Kaya Sidin pernah diceritakan membaguskan masjid kiblatnya. Dengan ilmu dan pengetahuan yang Sidin miliki, kiblat yang ada itu tersalah dibujurakan Sidin. Ternyata ada orang yang mahwal ngarangin manusia macam-macam, ada yang mahwal. Kada percaya, ditampayakan Sidin tangan di sini lah. Di bawah baju ini kan ada lubang. Ditampayakan sama itu, ternyata di dalam lubang baju tangan Sidin kelihatan mencongkong Baitullah. Ternyata arahnya dasar salah nang semalam, nang bujur nang ini. Mun kita menating tangan sama itu cari Baitullah, bulu katiak bener ya kelihatan. 40 tahun hidup kada bisa mencabut bulu katiak. Menjeremus. Karamat namanya. Sunan Ampel punya khaddam namanya Mbak Soleh. Sidin ketujuh bersesapu di Masjid Ampel. Wafat meninggal habis umur dikubur. Ternyata masjid ini rigat. Keluarlah di mulut Sunan Ampel sebuah ucapan dan kalimat, jaka ada Mbak Soleh ini kada betah rigat masjid. Kada lawas mencongkong timbul pulang Mbak Solehnya. Hidup pulang nang kubur tadi ada sampai terjadi 9 kali ya nang sahib tis'ah kubur. Bila ke Ampel ada nang 9 berjajar kena kuburan Mbah Soleh. Kenapa jadi 9 aja? Karena Sunan Ampelnya wafat. Jika Sunan Ampelnya masih ada, kikira mungkin 100 sanggup sih dia hidup makan orang. Itu namanya karamat, ya kan? Khaddam Sunan Ampel 9 isi kubur khaddamnya aja kayak apa gurunya, iya kah? Almarhum abah guru sekumpul. Sidin jangankan sudah balik, sudah tua, sudah dewasa, mulai lagi halus kelihatan sudah berisi karamat. Sidin kada mau menyusu bila di tengah orang banyak, menyusu itu di dalam rumah. Kenapa? Karena menjaga akan aurat mama. Kada hendak aurat itu dilihat oleh orang halal. Kada hendak aurat itu dilihat oleh orang lain. Jauh benar lawan kita. Di mana hendak menyusu, di situ dibukakan susu. Di luar rumah hendak menyusu dibukakan. Dilanggar hendak menyusu dibukakan. Di taksi hendak menyusu dibukakan. Kasihan kai mulai mata pura hendak kabiluang limpat ke berabai. Acil menyusui anak tiga. Acil ini juga berucap lawan anak, nak lakasi menyusu, lakasi bila kada menyusu kebanyakan lawan kai. Rupanya kai ini memahami. Limpat sudah minuang berabai, ya Allah. Ini kayak anjing namanya. Kada ada kalau di sini lah. Saku pijan orangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karamat ngarannya, ya kan? Banyak karamat-karamat para aulia. Surgi Mufti Tuan Guru Jamaluddin Sungai Jingah. Ketika itu Sidin berucap bila ada banyu ada iwak. Di Hualura Tubang di Nior adalah iwaknya. Tunjuk Sidin putik di sini. Di putik Nior tadi dibuka dibelah meluncat bang iwak di situ. Nah, kalau kita melunjuk Nior, kenapa isinya tumbung buruk, iya kan? Karamat namanya.
Nah, mukjizat ataupun karamat ketika diceritakan, ketika didengar, ketika diungkap dan diangkat ke permukaan, itu akan menambah hati kita ini menjadi mantap dan kuat bertuhankan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Maka timbullah sebuah ilmu, hikmat dan rahasia ketika menceritakan tentang cerita mereka. Yang pertama akan timbul di dalam hati ini kada mudah berputus asa. Orang yang mendengar cerita mereka yang kuasa Tuhan itu melebihi dari kebiasaan normal akal manusia, inya tidak akan pernah mudah berputus asa. Habis jalan, habis sebab, buntu usaha ikhtiar, tetap inya punya keyakinan Allah bila berkehendak ampun sidin nang jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan bila berkehendak ampun sidin yang jadi. Tuhan bila kada hendak atau berindah ampun sidin juga yang jadi. Adalah alasan putus asa? Kada. Kenapa kada ada alasan putus asa? Karena Allah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kesana kemari sudah berobat, tuhuk dan mendatangi dokter spesialis. Jauh benar hendak sembuh, malah dipadahkan dokter biarnya seminggu aja lagi mati. Putus asa lah, kan udah putus asa. Toh ternyata jalan 7 hari arah dokternya nang mati. Umur siapa yang tahu? Umur kada bebau. Berapa banyak orang nang gering, layat, mati umurnya 90 tahun. Nang beelang bacaan Yasin sudah bersepuluh matian orangnya. Umur kada bebau dan umur kada ada yang tahu. Putus asa kita kada kawat. Kada hendak kita putus asa. 10 tahun sudah kawin nikah kada betianan lagi nang laki. Nang bini. Tuhuk juga sudah kawan mamasanina jamu ini lah. Jerpak kades ini jamu lah bila minum jamu ini nyawa karos lawan kajung-kajungnya maka itu sudah. Tuhuknya pasti nambus. Ujar. Sudah juga jamu dirasai. Ujar kawan pulang ganti gaya. Sudah juga ganti gaya. Mulai gaya helikopter sampai gaya biowok berdiri. Macam-macam gaya dicari. Belum juga. Sampai di depan inian ganti cawat sudah juga ada lagi belum cawat kan ada orang bayar itu supaya betianan belum juga putus asa kada ada tetap ada istilah putus. Ismail imbal lahir Nabi Ismail ternyata Siti Sarah betianan juga siapa nang keluar Nabi Ishak alaihi salam. Berapa umur Siti Sarah betianan melahirkan Nabi Ishak? 90 tahun masih kawal lagi betianan. Artinya kada ada istilah putus asa. Bila Tuhan berkata iih maka semuanya akan iih. Bila Tuhan berkata tidak semuanya akan tidak. Itu istilah belajar ilmu sifat 20. Mudah-mudahan mantap hati kita. Yang belum kawin kesana kemari melamar sudah ya kan. Mudah-mudahan terdapat jodohnya. Lamar kesini jangankan hendak disurungi orang banyu teh panas, malah di muka pagar banyu panas disimbur kamuha sudah. Tuhuk berjuang dapatnya kada. Kahulu ditolak orang kahilir sidin. Dihilir ditolak orang kahulu pulang bebulik. Habis hulu hilir kampung sebelah orang kada ada putus asa. Kalau bang misalnya ditolak orang naik ke pucuk langgar bunuh diri itu bungul. Apalagi ucap lawan kawan, aku hirang bang, aku kan berduit bang, aku mungul bang, aku endek bang. Biar kawan dasar bujur, dia pak kawan iya. Berapa putus asa? Ada aja lagi yang dihadangi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh seandainya sabab usaha ikhtiar langkah dia tetap yang dihadangi Tuhan. Karena Tuhan ini kau lebih indah, nah itu hebatnya. Tuhan ini kau lebih indah. Kita lengkap syariat A, B, C, D sampai Z lengkap sudah biar Tuhan indah.
Kan terjadi ABC sampai Z tadi. Mau unjun, nah bukan bonjunan ya, syariat lengkap biasanya mau unjunannya sebelum berangkat tak. Bahkan yang miti bini bilanya ke kanan bini apa ke kanan tulak, bila ke kiri bini apa ke kiri tulak, bilanya beti lantang bini kada jadi mau unjunin yang ada dulu. Lengkap syariat, tantaran sampuk buku, nelon tahan 5 kilo, kawatnya dilampahkan 6 minggu, umpannya dari yang guru. Wah kurang apa syariat, labuh ke padang papuyo pastilah karena belum tanto hadangi Tuhan. 3 bungkus Korea habis, ya Tuhan bergerak nelon. Kenapa? Karena Tuhan indah. Sekali bergerak malam dia sudah starlet bergerak tak panggil karena biawak. Ya tahan 5 kilo dari kan biawak ngantuk. Ayo siapa yang tahu? Arayan kawan di dia paling buruk aja nilainya kosong, kawatnya besinya kan bagus juga. Sekali mangkit 10 naik iwak. Ringgit. Terwujud gede sih. Mahadangi tatap lawan Tuhan karena hati ini mantap sudah. Nah cuman orang yang sudah mantap hati lawan Tuhan, syarat agar lawan Tuhan itu kada buruan wazununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna, supaya jangan lawan Tuhan putus hubungan yang sudah bagus kita jalin. Kita mengerti dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita memahami apa yang Tuhan perbuat, jalan agar jangan berbuat lawan Tuhan, jalan agar jangan mengkalahi lawan Tuhan, tetap akrab, tetap rohoi rahayu. 1. Husnuzan, tetap bersangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Tuhan mengiyakan lawan kehendak kita, pasti ada rahasianya. Atau Tuhan berindah dengan kehendak kita, pasti ada hikmat dan rahasianya. Mudahan kita ditolong. Amin, amin. 1 kita dapat sudah. Nah, mudahan ini yang mencatat dengan siapakan buku Tuhan Basantirin. Dicatat ya Allah, karena ilmu itu sayyidun aikas sayyidi, ilmu itu seperti binatang buruan, bila kada dijarak dengan catatan hilangan. Kulit nih kan ada sifat betul apa dari guru tadi aja. Tuh tingginya ingat kayak lanji tadi kalau ingat orangnya. Cuman ulun mungkin beranggapan hubungan biane peringatan berataan. Jadi kan dicatat catatan. Iya kan. Kulit kena itu, unik bini paman di rumah apa jadi guru tadi, pokoknya omanya kebaikan mbak. Nah ulun masalahnya gitu aja. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, hati kita akan mantap dan teguh. 2, ketika kita mulai menceritakan kehebatan-kehebatan mereka yang akan tumbuh di dalam hati kita yang sudah mantap tadi, akan ketemu sebuah pola pikir yang terbuka bahwa ternyata mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai diberi kelebihan oleh Allah. Ternyata alasannya adalah 1, karena mereka punya sebuah kunci, mereka duduk di dalam kebenaran. Duduknya mereka itu hingga parak lawan Tuhan dan diberi Tuhan kelebihan karena mereka itu bujur. Garis bawahnya tak? Bujur. Karena mereka bujur, mereka itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena mereka bujur, diberikan Tuhanlah keistimewaan kepada mereka. 1 kunci, bujur. Mudahan kita dijadikan orang yang bujur juga. Sejarah mencatat betapa hebatnya amal ibadah mereka. Bukti mereka itu benar punya ilmu, mereka mengamalkan dengan ilmu. Memang sejarah mencatat betapa luar biasanya ibadah dan amal mereka. Bagaimana kita malam sekali, ada yang siang sekali khatam, malam sekali khatam. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bila masuk bulan Ramadan, siang sekali khatam Quran, malam sekali khatam Quran. 30 hari bulan Ramadan, 60 kali sidin menghafalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Betapa amal ibadah mereka memang sangat amat luar biasa. Cocok mereka itu dekat dengan Tuhan dan diberikan kelebihan
keabadian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka membaca salawat sehari, zikir mereka sehari, Quran mereka sehari, tasbih mereka sehari. Memang mereka punya amalan yang luar biasa. Belum lagi ditambah akhlak mereka yang sangat agung dan mulia. Mereka punya semua itu mereka miliki di dalam diri mereka. Tambah lagi akhlak yang paling agung dan mulia, mereka punya akhlak memikirkan bagaimana umat dan hamba yang lain agar ikut senang dan gembira. Itu mereka bisa akhlak. Tuan Guru Haji Anang Zainal Ilmi jaka kada sidin wafat kada tahu orang pada sidin yang memberi sembako di muka rumah orang yang kesusahan. Setiap berapa malam sekali sidin andaki. Itu akhlak mereka luar biasa. Dapat bala musibah, lihat Nabi Ayub alaihi salam, anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ulun memang pian beri bala musibah, tapi ulun yakin pian orangnya paling pengasih. Almarhum Guru Sekumpul sidin itu kalau dilihat manakib luar biasa musibah dan bala yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan sidin. Bila hujan miris, jangankan berabah, duduk pun ngalih. Bila hendak guring, guring berdiri. Bila hendak makan sebungkus nasi, saparang makan, berempat hanya kawa makan. Tapi terucap di mulut sidin, mulai aku di sidin lagi halus sampai hari ini, kada tahu aku apa yang namanya itu sakit hati. Kada ada istilah sakit hati dalam hidup sidin. Kenapa? Memang mereka punya akhlak seperti itu, luar biasa. Apalagi kan ada kisah Syekh Abdul Rahman Bajal Haban, nah hari-hari dimamai bini. Tulak sidin bahaluat beizin joran bini sudah naik ke atas gunung, tetamu kekawanan beribadat di situ. Jadi betakon kayak pas sip makan, ujar orang-orang yang beribadat di situ, sip makan bergantian. Jadi ada yang beribadat, ada yang berdoa minta makan, bukan mujawi berdoa dengan tawassul yang khusus. Jadi bilanya berdoa ada dapat roti makanan gandum bagi lawan kawan. Nah nang loco dan luar biasanya ketika Syekh Abdul Rahman nang minta tawassulnya, ya Allah ulun bertawassul seperti mereka yang beribadah bertawassul, ulun minta makanan, ternyata 2 buting seorang makanan diberi Tuhan. Nang biasa sebiji seorang aja, ini bila sidin berdoa 2 biji. Jadi kakawanan bingung, betakon apa pian tawassulnya jadi 2 buting seorang nih, nah dibagi makanan. Kalau ini kan sebungkus seorangnya lah, ya kan? Ada sidin berdoa 2 bungkus seorang. Siapa garang kan nang ditawasuli, nang kami tawasuli adalah Syekh Abdul Rahman nang di Bajal Haban orangnya. Tahajud sidin, lagi di sidin ini nah berdoa pengabulan, harap gara-garanya hari-hari dimamai bini diangkat Tuhan jadi wali, doanya pengabulan. Ya nang bulik sini jadi ibadah. Kan boleh ke rumah siap dimamai bini ulang, kenapa? Jadi wali. Nah, dikira di sini jadi wali beratan sama kan? Apa rancak dimamai bini? Dikira, iya kan? Bukan kita hendak apa bahasanya kadawani, ya kan? Tapi lebih kepada menjaga betapa bini itu punya jasa dalam kehidupan kita. Sayyidina Umar ketika dipinta oleh sahabat yang lain anu betakun apa, ya kan, anu masalah hidup kan, ternyata mendengar di dapur bini Sayyidina Umar itu bermamai. Kada jadi sini betakun, boleh kawan Sayyidina Umar lah. Ada yang di Sayyidina Umar kan nak betakun apa? Ulun Sayyidina Umar betakun anu menjawab masalah di mamai bini hari-hari. Tapi ulun lihat dia di mamai bini juga. Ulun kada jadi betakun. Nah, di Sayyidina Umar ini jawabannya. Ikam ingatakan bini itu inya menjaga akan anak maharagu, inya memasakkan nasi, inya menapasakan baju, melipatakan baju, dan semua pelayanan-pelayanan itu bini. Jadi inya bermamai sekali, tapi kebaikannya banyak, kada dianggapi. Sayyidina Umar, ya kan, luar biasanya. Beli ke rumah bini yang solihah berataan. Bini yang solihah itu kada mau memamai bini. Kenapa? Karena ikutannya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Semenjak dinikahi oleh Rasulullah, Siti Khadijah itu berucap jujur di mulut,
Ulun kada lagi memikirkan kebahagiaan ulun, yang penting asal pian bahagia. Bila pian bahagia, itulah kebahagiaan ulun. Oh, Siti Khadijah, ya kah? Luar biasa. Nah, itulah akhlak-akhlak mereka, dasar bujur mantap. Karena bujurnya mereka punya ilmu, bujurnya mereka punya amal, bujurnya mereka punya akhlak, mereka lah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang harapan mudahan kita kalau mau empati. Cara mau empati adalah dengan menuntut ilmu. Anak ke pesantren, anak ke madrasah, anak ke majelis taklim. Kita pun juga hadir ke majelis taklim untuk menambah ilmu, karena kita hidup ini hendak bujur. Itu aja, hidup kita hendak bujur. Jangan sampai salah kita berisi kelakuan, berisi akhlak, berisi amal kesalah. Wudunya wudhu bujur, mandi wajibnya mandi wajib yang bujur, istinjanya istinja yang bujur, sembahyangnya sembahyang yang bujur. Kalau sembahyang berapa? Sembahyang bagus, sudah makan jadi imam nggak pulang. Sekalinya tontong salam dipuji oleh kawan, hebat tuh kamilah jadi imam. Dia aja aku belum sembahyang, belum berwudu tuh aja. Belum berwudu aja. Dikiranya sembahyang tuh boleh kada berwudu, lalu luput. Orang behar itu saking lah, walaupun kada hafalan dia tuh bercatat mandi wajib asal bujur niat. Nah, mandi di betang nawaitul wusla li raf'il hadasil akbar wardan lillahi ta'ala. Debus bercabur. Ini kan atas bola minateng nih. Jadi kada basahnya. Saking orang tuh hendak bujur walau bercatat karena ada ingatan. Mahapalin nawaitul wusla, mahapalin raf'il hadasil akbari, nawaitul wusla hilang. Dirafil hadasul akbari sampai pulang pada lillahi ta'ala. Dirafil hadasul akbar hilang. Kalau hafalan al-kalamu wal lafzul murakabul mufidu bilwati, hafal sudah. Sampai waqsamuhu salah satu nisbun wa fi'lun mahrabun ja'alim hilang al-kalamu. Mahafal wujud, isok kidam, mahafal kidam hilang wujud. Ada peringatan babal wujud. Jadi bercatat aja. Nawaitul wusla. Yang hari ketiga maka pengantin hanya hari-hari mandi nih. Taraktu ang kertas gugur ke banyu, lantas di bawah banyu. Yang sahaja aku mandi wajib namanya di kertas tarabang tuh aja. Yang ada hafal lagi dia. Allahu Akbar. Mari kita hubungkan diri kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara menghubungkan diri kepada Nabi Muhammad, yaitu didiklah diri ini dan didiklah anak-anak dan keluarga kita untuk mengambil ilmunya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama bujur cucukan itu, lampu yang mati insya Allah akan menyala. Selama bujur orang itu mengambil ilmu, insya Allah orang itu hidupnya akan bermanfaat, hidup di akhirat dan di dunia. Kenapa? Karena jalan selamat tiada lain adalah jalannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin hidup selamat, maka hubungkanlah diri ini kepada jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mutabah. Terakhir, nomor 3, rahasia yang didapat ketika mendengarkan dan mengungkap cerita kekasih-kekasih Allah, maka tumbuhlah di dalam hati ini sebuah kecintaan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu orang yang dekat dengan Allah. Karena mereka itu orang yang jujur bertuhankan Allah. Maka jalan agar kita bisa ngumpul bersama mereka, satu jalan, yaitu mencintai mereka. Orang yang mencintai mereka, orang itulah yang akan berkumpul dengan mereka. Sesuai hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika khutbah ditanya oleh Arab Baduy, apabila kiamat, ujar Rasulullah, apa persiapan? Ana uhibbullaha wa uhibbu rasulah. Ulun mencintai Allah, mencintai pian. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata cinta sanggup mengumpulkan seseorang yang seseorang itu dengan orang yang dicintainya beda jauh pangkat dan jabatan. Karena cinta itu sanggup menyatukan dua orang yang berbeda.
Cinta sanggup memarahkan orang yang jauh, cinta sanggup mengubah sesuatu yang mustahil untuk diubah. Maka orang yang mencintai orang saleh, orang yang mencintai para wali, orang yang mencintai para nabi dan rasul, maka orang itulah yang akan dapat sertifikat berkumpul dengan mereka. Kenapa? Cinta itulah yang membuat mereka berkumpul. Padahal pangkat, jabatan, amalan, akhlak, ilmu jauh berbeda, tapi sanggup Allah mengumpulkan karena ada cinta. Almar'u ma'aman ahabba. Asam di gunung, uyah di laut. Uyahnya di laut, tapi tak kumpul. Kita mencintai orang yang salah dengan orang yang salah, itulah kita berkumpul. Kita punya pegangan, kita punya prinsip, kita punya pingkutan dan ukuran standar ilmu dan amal itu bujur, yaitu kita sudah memiliki sebuah kisah Datuk Karangkayang, Abah Guru Sekumpul. Itulah mungkin prinsip dan pegangan yang kita pegang selama ini. Bila di luar ilmu daripada itu, kita bukan menyalahkan, tapi kita tetap memegang prinsip yang ada. Kita hendak menuruti yang bujur, kita hendak menjadi orang yang bujur, dan kita mencintai orang-orang yang bujur, walaupun kita mungkin barangkali belum menjadi orang yang bujur. Nah, mungkin itu aja barangkali yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat. Mudahan ada manfaatnya, mudahan istiqomah menuntut ilmu, istiqomah beramal beribadat, istiqomah di dalam berkhadam kepada guru, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan menjadi orang yang selalu di dalam kesehatan, panjang umur, dalam taat dan ibadah zahir dan batin. Mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan dalam hidup dan kehidupan. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di dunia ini juga, walau hanya di dalam mimpi, walau hanya di dalam mimpi. Amin, amin ya rabbal alamin. Tampun, minta halal, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.